Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama gue Safil di Safil Bahas Cinema. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas film Black Panther Wakanda Forever yang disutradarai oleh Ryan Coogler. Film ini adalah film lanjutan dari serial superhero universe Marvel Cinematic Universe dan merupakan sequel langsung dari Black Panther. Tanpa banyak lagi basa-basi, ikutlah review gue mengenai film ini. Film ini adalah film pertama yang dirilis setelah pemeran Black Panther yaitu Chadwick Boseman meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan film ini juga membahas mengenai hal tersebut, di mana film ini adalah sebuah penghormatan kepadanya. Ya, menurut gue sih sebenarnya film ini lebih kepada film tribute ya kepada Chadwick Boseman dibandingkan film yang ingin membahas banyak hal atau ingin melanjutkan universe dari berbagai sisi seperti film-film Marvel yang lain. Jadi memang film ini sebenarnya khusus didedikasikan kepada Chadwick Boseman atas dedikasinya selama menjadi Black Panther. Sebenarnya memang kehilangan seseorang yang begitu cinta itu bukanlah hal yang mudah. Hal itu sangatlah menakutkan dan banyak membuat orang menolak untuk membicarakannya. Tetapi bagaimana jika hal itu sudah terjadi? Apakah kita masih bisa menolak hal tersebut untuk datang? Atau kita akan mencoba untuk ikhlas dan melanjutkan hidup? Itulah yang coba diulik oleh Ryan Coogler lewat karakter Shuri di film ini. Setidaknya itu yang coba digambarkannya pada babak pertamanya. Untungnya Letitia Wright bisa memahami apa yang diinginkan Coogler. Ia bisa memerankan karakter Shuri yang sedang berkabung, yang sedang rapuh dengan begitu baik dan begitu menyentuh. Rasa kesedihan yang mendalam berhasil disajikan olehnya di sini. Sayangnya pembangunan karakter di babak pertamanya secara seketika runtuh ketika villain utama film ini diperkenalkan. Hal ini seperti sudah diketahui banyak orang adalah Namor, sang raja yang juga merupakan pahlawan, juga merupakan dewa bagi bangsa Talokan. Meski dibangun dengan cara yang berbeda dengan Killmonger, tapi kita masih bisa melihat persamaan dari kedua karakter villain Black Panther ini. Terutama dari segi motivasi yang sangat kelihatan ada persamaan di antara keduanya. Walau tentu saja pembangunan dari Namor dan karakterisasinya itu gak terlalu sempurna apabila dibandingkan dengan Killmonger. Motivasi yang diperlihatkan olehnya di sini itu masih kelihatan begitu dangkal dan kurang terbangun utuh. Alhasil Namor ini gak benar-benar berhasil membuat penonton bersimpati kepadanya. Baiknya ketika Killmonger berhasil mengambil simpati penonton beberapa tahun lalu. Begitu juga dengan isu postkolonialisme yang coba disampaikan film ini, yang juga agak lewat Namor, juga masih terkesan terlalu tipis dan setengah-setengah. Penampilan Tenoch Huerta dalam memerankan Namor memang cukup menarik perhatian, tetapi ia hanya terkesan sebagai karakter kelas 2 yang sekadar lewat di film ini. Cuma sebagai karakter villain, setelah itu dilupakan begitu saja. Masalah ini semakin berat dan menghambat perkembangan film itu ketika Coogler kelihatan bingung dalam mengembangkan konfliknya. Ia pun lantas hanya menyajikan kumpulan adegan yang begitu panjang dan berbelit-belit di babak keduanya. Gak ada arah yang jelas akan dibawa kemana ceritanya. Dan hal itu pun secara perlahan menggerus keinginan penonton untuk mengikuti kisahnya. Coogler mencapai titik rendahnya di film ini ketika ia mengakhiri film ini dengan konklusi yang tak utuh. Semuanya dibuat begitu saja tanpa pengembangan yang sempurna. Semuanya diakhiri dengan ending yang bisa dibilang murahan dan kurang sempurna dalam memberikan konklusi yang utuh dan memorable. Untungnya Letitia Wright sebagai pemeran utama cukup berhasil dan cukup konsisten dalam berperan. Ia berhasil menjadi karakter utama yang cukup kuat dalam menyentuh penonton dengan penampilannya di sini. Walau memang harus diakui kalau naskahnya nggak selalu memberikannya ruang untuk memenuhi dan mencapai titik maksimalnya dalam memerankan karakternya. Banyak sekali ruang
dimana karakternya terlihat akan bisa menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi daripada apa yang sudah disampaikan di film ini. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Pemeran pendukung seperti Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Michaela Cole, dan Winston Duke juga tampil baik dalam memainkan peranan mereka, terutama Angela Bassett yang mungkin memberikan penampilan terbaiknya sejauh ini selama Marvel Cinematic Universe. Gue bilang Letitia Wright dan Angela Bassett memiliki kesempatan untuk mendapatkan nominasi di ajang penghargaan, terutama Oscar ya. Absennya Daniel Kaluuya di sini memang cukup terasa, walaupun karakternya beberapa kali disinggung ya. Tetapi memang absennya dia itu cukup terasa, cukup ada lubang di supporting karakternya. Tetapi harus diakui juga kehadiran Danai Gurira dan Michaela Cole cukup bisa menambah lubang tersebut. Walau kalau Daniel Kaluuya sebagai W'Kabi ada, maka skala satunya akan lebih baik lagi. Film ini sejatinya sudah kelihatan goyah ya ketika filmnya masih dalam proses pengembangan. Sebelum syuting sekalipun film ini udah kelihatan goyah. Penyebabnya tentu saja adalah kematian mengejutkan Chadwick Boseman yang benar-benar menyita perhatian publik beberapa tahun yang lalu. Dan hal itu pun memaksa Coogler dan kolega-koleganya untuk membuat cerita baru dalam tempo yang singkat. Alhasil, cerita yang dihasilkan pun terlihat setengah matang, dan ini sangat kelihatan banget di hasil akhir film ini, di mana banyak konflik yang gak tergali dengan baik. Hal yang paling kelihatan setengah matang itu adalah kehadiran karakter Riri Williams yang gak dikembangkan dengan sangat baik. Karakternya sangat terlihat merupakan hanya tempelan belaka yang kehadirannya memang sangat kelihatan dipaksakan. Perkenalannya di sini tuh harus diakui prematur, dan hal itu pun membuatnya sebagai karakter yang ketika dihapuskan pun bisa digantikan dengan konflik lain. Hal itu mungkin akan membuat konfliknya lebih padat dan lebih baik lagi. Meski terkesan setengah matang dalam penceritaannya, harus diakui kalau film ini nggak sepenuhnya buruk. Hal ini karena adanya scoring Ludwig Göransson yang begitu baik, dan kita harus memuji apa yang dilakukan Ludwig Göransson di sini. Karena scoring gubahan Ludwig Göransson ini berhasil membangun nuansa dengan sangat baik. Kali ini bukan cuma unsur budaya Afrika dan Wakanda yang dimasukkan olehnya, tetapi ada juga unsur budaya Maya yang juga dimasukkan oleh Ludwig ke dalam musiknya, yang membuat nilai tambah lah untuk scoringnya. Mungkin Göransson akan meraih piala Oscar yang kedua lagi lewat karyanya di sini, atau setidaknya mendapatkan nominasi atau menjadi pesaing serius untuk siapapun yang nanti mendapatkan nominasi ya. Desainer Ruth E. Carter juga kembali untuk gigi lewat desain kostum yang lagi-lagi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Desain kostum yang ditampilkan oleh Carter di sini sangat kreatif dan bisa jadi akan kembali menciptakan tren baru. Layaknya 4 tahun lalu, kalau kostumnya di Black Panther yang pertama berhasil menginspirasi tren fashion dunia. Sebagai kesimpulan, Black Panther Wakanda Forever pada dasarnya adalah film penghormatan kepada Chadwick Boseman selaku Black Panther yang sudah bermain sangat baik sebagai Black Panther dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun plotnya harus diakui masih sangat tipis, tetapi film ini cukup bisa menyampaikan rasa kesedihan yang ingin disalurkan oleh Ryan Coogler kepada penonton. Ya, sebagai film penghormatan kepada jasa-jasa Chadwick Boseman di universe Marvel Universe ini sebagai Black Panther, ini adalah film yang cukup berhasil lah gue bilang. Walaupun untuk storytelling sendiri masih butuh banyak perbaikan sana sini, untuk pengembangan karakter masih butuh perbaikan sana sini, tapi ini masih cukup oke untuk dijadikan film, dan ada perubahan tone yang cukup terasa ya dibandingkan film-film Marvel lainnya. Film ini mungkin adalah film Marvel yang sangat minim komedi dibandingkan film-film yang lain, dan memang harus diakui film ini sangat sedih, bahkan lebih mirip film drama ya dibandingkan film action.
Dan kalaupun film ini digarap sebagai film drama yang mengulik soal kesedihan pun, gue gak akan keberatan. Dan bahkan menurut gue kalau digarap sebagai drama kesedihan yang lebih melankolis, mungkin film ini bagi gue pribadi akan lebih baik lagi dibandingkan apa yang sudah disajikan oleh Ryan Coogler di hasil akhir Black Panther Wakanda Forever ini. Ya, sekian dulu dari gue. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, subscribe ke channel ini, share video ini jika kalian menganggap ini bermanfaat. Gue Syafil, see you another time. Bye bye, adios.